Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di kelas matematika biologi ya. Tapi kalau di prodi matematika biologi itu berbeda. Dia sudah ke terapan. Jadi lebih tepatnya kalau saya katakan mata kuliah ini adalah matematika di biologi ya. Baik, di awal pertemuan ini saya mau bahas tentang sistem bilangan real dulu ya, supaya Anda kenal tentang bilangan ya. Baik, langsung saja. Eh, Bilangan kalau digambarkan, himpunan semua bilangan hubungannya bisa digambarkan dengan kotak ini. Yang paling kecil adalah n atau bilangan asli ya. N itu apa? Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian Z atau bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan semua bilangan negatif digabung dengan 0 dan semua bilangan positif 1, 2, 3. Tetapi di sini sekali lagi dia bulat ya, tidak koma-koma. Kemudian yang paling mudah ya ini mengingatnya, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak berbentuk koma gitu ya. Kemudian yang agak lebih besar lagi di luarnya itu adalah bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu bilangan yang bisa kita tulis dengan bentuk m per n seperti ini. Oke? Ya. Tapi ada syaratnya. N-nya tidak boleh 0. Jadi penyebutnya tidak boleh 0. Kenapa n tidak boleh 0? Kenapa? Kalau n-nya ini 0, maka hasil pembagian m per n tidak terdefinisi. Artinya apa? Dia tidak bernilai real di sini ya. Oke, sekali lagi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk m per n dengan syarat n-nya tidak 0. Oke. Tetapi ini ya, Anda bisa baca bahwa ada bilangan misalkan akar 2. Dia merupakan panjang dari sisi miring suatu segitiga siku-siku dengan panjang masing-masing sisinya 1. Ya, kalau saya gambarkan maksudnya begini. Ini segitiga siku-siku ya. Kalau di sini 1, kemudian di sini 1, maka sisi miringnya jadi akar 2. Oke? Jadi akar 2 ya. Nah, tetapi bilangan akar 2 ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil bagi dari dua buah bilangan bulat. Artinya apa? Saya nggak bisa menemukan bilangan m per n sehingga nanti kalau dibagi m dibagi n hasilnya akar 2. Tidak ada bentuk m per n sehingga nanti sama dengan akar 2. Oke? Ya. Oleh karena itu, bilangan yang berbentuk seperti ini, seperti akar 2 ini, kita katakan sebagai bilangan tak rasional ya. Jadi atau bukan bilangan rasional. Atau ada juga yang menyebutnya dengan bilangan irasional. Oke. Ya. Jadi itu ya. Nah, di mana letak bilangan irasional? Ya yang bukan rasional, tapi dia masih di sini. Masih di dalam bilangan real. Masih di dalam sini ya. Oke. Sekarang yang paling besar di sini, yang paling luar dari gambar ini adalah bilangan real. Mungkin teman-teman sudah dengar apa itu bilangan real. Yang paling mudah, bilangan real itu bilangan yang terletak di antara minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Tapi min tak hingga dan tak hingganya sendiri tidak ikut. Ya, atau lebih mudahnya lagi, semua bilangan rasional digabung dengan bilangan irasional digabung dengan 0. Itu adalah bilangan real. Oke. Ya, sekali lagi, bilangan real adalah nih.
Dia mencakup bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Oke, tuh. Jadi kalau kita nyatakan dalam suatu lambang matematis, yaitu N atau bilangan asli itu subset atau himpunan bagian dari Z. Z adalah bilangan bulat. Kemudian Z sendiri itu subset dari Q, ya. Z ada di dalam Q subset dari R. Jadi R adalah yang terluas. Oke, nah di luar itu lagi, itu masih ada yang disebut dengan bilangan kompleks. Oke, bilangan kompleks. Jadi kalau saya letakkan gitu, dia di sini. Saya hapus dulu ya. Nah, ini di sini. Ya. Jadi bilangan kompleks itu biasa dinyatakan dengan A plus BI biasanya ya. Di sini akar min 1. I itu adalah akar min 1. Oke. Ya. Dengan A, B-nya adalah bilangan-bilangan real. Oke, baik. Di situ kita sudah mengenal tentang bilangan. Nah, di dalam bilangan-bilangan real ya punya sifat-sifat yang bisa digunakan dalam nanti mengeksplor apa aja sih yang berlaku di dalamnya. Kita lihat sifat-sifat pada himpunan bilangan real ya. Misalkan saya punya sembarang X, Y, Z itu adalah bilangan-bilangan real, maka berlaku yang pertama adalah hukum komutatif ya. Hukum komutatif atau kebalikan begitu. Jadi artinya nilai dari X plus Y itu nilainya sama dengan Y plus X. Begitu juga pada perkaliannya. X kali Y itu sama dengan nilainya. Sekali lagi nilainya sama dengan nilai Y kali X. Kemudian hukum asosiatif. Pada penjumlahan seperti ini, kalau saya punya bilangan real X ditambahkan dengan Y plus Z itu nilainya sama dengan X ditambah Y ditambahkan lagi dengan Z. Begitupun dengan penggandaan atau perkaliannya. Kemudian hukum distribusi atau hukum distributif ya. Jadi kalau saya punya bilangan real X dikalikan dengan bilangan penjumlahan bilangan Y plus Z, maka hasilnya atau nilainya akan sama dengan ini. Jadi nilai yang sebelah kanan ini nilainya harus sama dengan yang di ruas kiri. Oke, bisa dipahami itu. Kemudian sifat selanjutnya adalah elemen identitas. Jadi bilangan himpunan semua bilangan real itu punya identitas. Pada penjumlahan, bilangan atau elemen identitasnya adalah 0. Pada perkalian, identitasnya adalah 1. Identitas itu artinya kalau sembarang bilangan real saya operasikan dengan elemen identitas itu, maka hasilnya sama dengan bilangan real itu lagi. Contoh ini, X ditambah 0, hasilnya sama dengan X. X dikali 1 sama dengan X. Jadi 1 dan 0 itu disebut sebagai elemen identitas. Oke. Terkadang 0 itu juga ada yang menyebutnya sebagai elemen netral ya. 0 ini kadang juga disebut sebagai elemen netral. Nah, kemudian inverse. Setiap bilangan real pasti punya inverse. Nah, terhadap operasi penjumlahan ya. Jadi dia masing-masing ya. Terhadap operasi penjumlahan bilangan real X, inverse-nya adalah min X. Kenapa? Karena X ditambah dengan min X itu sama dengan 0. Nah, terhadap perkalian, semua bilangan real juga punya inverse, kecuali 0. 0 tidak punya inverse terhadap operasi perkalian. Kenapa? Karena X dikali 0, dia 0. Ya? Jadi, 0 itu tidak punya inverse ya. 0 tidak punya inverse, sorry. Kemudian pada operasi perkalian, kalau saya punya bilangan real X, maka inverse-nya adalah 1/X ya, atau X pangkat min 1. Jadi inverse dari X terhadap operasi perkalian adalah 1/X. Oke, bisa dipahami di situ. Kenapa sih disebut terhadap operasi penjumlahan kok min X ini merupakan inverse? Karena
Kalau X ditambah min X itu hasilnya 0. 0 adalah elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Gitu. Bisa dipahami ya? Dan seterusnya. Baik, selanjutnya pada bilangan real itu ada tanda seperti ini. Saya yakin Anda sudah tahu cara membacanya gimana. X kurang dari Y. Ya, mudah ini. Bagaimana sih kalau digambarkan pada garis bilangan? X kurang dari Y. Ya jelas, X itu letaknya di kirinya Y ya. Nggak harus terlalu jauh gini kok. Boleh X-nya di sini gitu ya. Yang jelas X itu letaknya di kirinya Y. Boleh di sini X-nya boleh. Ya. Yang jelas di sini mengatakan X kurang dari Y. Baik. Kemudian kita belajar simbol. Simbol ini dibaca dengan jika dan hanya jika, atau ada juga yang menyebutnya dengan setara. Ya, karena artinya pernyataan di kanan dan kirinya itu setara ya, atau sama nilainya. Kemudian simbol ini simbol implikasi, biasanya kalimat untuk jika, maka, atau bla 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 sehingga gitu ya. Oke. Nah, pada sifat urutan pada bilangan real ada trikotomi. Yang pertama berlaku sifat trikotomi. Artinya apa? Salah satu ini pasti berlaku. Jadi kalau saya punya dua bilangan real, maka salah satu ini pasti berlaku. Kalau X kurang dari Y, maka dia pasti yang ini udah nggak berlaku ya, karena kan hanya salah satu, pasti satu di antara berikut berlaku. Nah sekarang pertanyaan saya, seandainya saya punya pernyataan, saya punya bilangan X yang tidak sama dengan Y, berarti yang terjadi apa? Oh, pasti yang terjadi kalau nggak X kurang dari Y, maka X-nya yang lebih dari Y. Salah satu dong, gitu kan? Tidak mungkin kedua-duanya. Oke, namanya sifat trikotomi ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya sifat ketransitifan. Ya, ini sebenarnya suatu sifat singkat saja. Artinya kalau saya punya bilangan X yang kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka saya pasti punya X kurang dari Z. Selanjutnya, sifat penambahan. Ini berlaku setara. Artinya begini. X kurang dari Y jika dan hanya jika X plus Z kurang dari Y plus Z. Perhatikan ini Z sama, ini sama. Nah, artinya begini. Nilai dari yang di sebelah kanan ini setara dengan pernyataan di sebelah kiri. Setara. Oke. Kemudian perkalian. Misalkan Z bilangan positif. Sekali lagi Z adalah bilangan positif. Ini syarat mutlak ya. Kalau Z bilangan negatif, nanti lain lagi yang ini ya. Nah, kalau saya punya X kurang dari Y, kemudian masing-masing ruas saya kalikan dengan Z yang positif, maka ini nanti nilainya akan setara dengan ini. X kali Z kurang dari Y kali Z. Selanjutnya, kalau seandainya Z-nya negatif, nah tandanya ini berubah. Jadi kalau X kurang dari Y, ini dikalikan dengan Z yang bernilai negatif, berarti nanti X kali Z lebih dari Y kali Z. Sekali lagi ini untuk perhatikan untuk yang Z negatif ya, untuk Z negatif ini. Tandanya berubah. Kalau tadi X kurang dari Y, maka dikalikan dengan Z yang negatif, tandanya lebih dari. Oke. Kita lihat contohnya, sederhanakan saya punya 2x min 3 dikalikan dengan 2x plus 3. Bagaimana menyelesaikannya atau menyederhanakannya? Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, ini 2x dikalikan ke sini. Ya, diperolehin ya, 2x dikalikan 2x plus 3, kemudian ditambah dengan min 3. Ya, ditambah dengan min 3 dikalikan 2x plus 3. Ini, oke? Nah, selanjutnya dikalikan masing-masing. Nah, ini perhatikan ini adalah sifat asosiatif, kemudian yang ini adalah sifat distributif tadi yang di atas ya. Sudah ada. Jadi 2x kali 2x adalah 4x kuadrat, kemudian 2x kali 3 adalah 6x.
ditambah dengan min 3 kali 2x min 6x min 3 kali 3 adalah min 9. Ini adalah sifat distributif dan seterusnya. Ini bisa dibuka kurungnya sehingga bisa dijumlahkan. Ini 6x dikurang 6x 0, tinggal 4x kuadrat min 9. Nah, bentuk sederhananya adalah ini. Ya. Oke, mudah saja ini. Ya, saya yakin teman-teman bisa semua ya. Selanjutnya, di sini ada contoh untuk membuktikan pernyataan ya, bilangan real. Misalkan saya punya dua buah bilangan real A, B yang kedua-duanya positif, maka saya pasti punya, kalau nanti A itu kurang dari B, ini akan setara dengan A kuadrat kurang dari B kuadrat. Ya, kita lihat di sini ya, karena diketahui A kurang dari B, berarti kalau dari sini, kalau kedua ruas saya kurangi dengan B, maka saya peroleh ini. Oke, dari A kurang dari B, kedua ruas saya kurangi dengan B, saya peroleh A min B kurang dari 0. Karena A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka A plus B lebih dari 0. Bisa dipahami di sini? Saya punya dua buah bilangan positif. Saya jumlahkan, maka hasilnya pasti masih positif dong. Ya kan? A positif, B positif. Saya jumlahkan, maka pasti positif. Nah, sekarang kalau saya kalikan A min B ini tadi dengan A plus B, ya, lihat A min B kurang dari 0, negatif. A min B adalah bilangan negatif, A plus B bilangan positif. Negatif kali positif, menurut sifat perkalian hasilnya akan kurang dari 0 ya. Atau begini saja deh, dari sini, bentar. Dari ini, ya, dari A min B kurang dari 0, kedua ruas saya kalikan dengan A plus B, ini ya. Nih. Oke. Dari sini, kedua ruas saya kalikan dengan A plus B, A plus B. Oke? Ya. Yang sebelah kanan masih 0, 0 dikali apapun hasilnya 0, yang ini tetap. Nah, sekarang kita kalikan seperti tadi, prosesnya seperti ini. Maka saya peroleh A kuadrat min B kuadrat kurang dari 0. Atau dari sini, kalau kedua ruas saya tambahkan dengan B kuadrat, yang sebelah kiri tinggal A kuadrat, yang sebelah kanan jadi B kuadrat. Berarti terbukti. Ini ya. Kalau saya punya A kurang dari B, maka nilainya akan setara dengan A kuadrat kurang dari B kuadrat. Baik. Saya lanjut ke pertidaksamaan. Ya, nanti teman-teman bisa baca. Kenapa sih ada sistem pertidaksamaan atau pertaksamaan? Ya. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, nah itu ya. Baca. Saya langsung saja lah ya. Pada pertidaksamaan ada istilah selang atau interval. Interval terbuka, interval tertutup. Kita lihat seperti apa sih? Nah, biasanya digambarkan gini. Kalau saya mau menggambarkan selang terbuka atau interval terbuka min 1,7, biasanya begini. Digambarkan ini ya. Ininya ini di ujung-ujungnya ini terbuka. Atau ada juga yang menotasikannya dengan buletan gitu ya. Dibuletin. Sorry, ini harusnya nggak penuh kalau dia intervalnya ini terbuka. Ya, biasanya itu pakai gini, bulat gini, masih ada kayak donat ya, donat. Ini juga gitu. Tapi kita ikuti saja di sini. Ya, untuk menggambarkan pada interval terbuka min 1,7 ini, kemudian interval tertutup min 1,7 seperti ini. Baik, sekarang saya minta kepada teman-teman untuk menggambarkan selang terbuka 0, 1. Silahkan digambar. Kemudian gambarkan selang tertutup min 5,1. Sekali lagi, gambarkan selang terbuka dan selang tertutup tadi ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat beberapa penulisan selang ya. Kalau nanti Anda punya selang atau intervalnya
terbuka semua A, B, maka biasanya digambar begini. Nah, ditulis dalam himpunan, ini seperti ini. Gimana sih bacanya ini? Bacanya himpunan semua bilangan real X yang terletak antara A dan B, atau himpunan semua bilangan real X yang lebih dari A dan kurang dari B. X itu di mana? Kita lihat di gambar ini. X itu ada di sini. Nih. Di dalam ini. Di dalam dari antara A, aduh kok ini ya. Kelebihan. Kurang maju dikit. Ini ya. Sampai sini. Tetapi di sini A dan B itu sendiri bukan anggota himpunan ini. Jadi sekali lagi, selang atau interval terbuka itu isinya adalah elemen-elemen bilangan real. Ya, kalau kita himpun semua, saya bisa tulis seperti ini. Jadi sekali lagi, kalau saya himpun, bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Yang mana X-nya? Yang mana sih? X-nya ya yang ini, yang ada di kuning ini, yang ada di antara A sampai B. A dan B tidak ikut. Oke. Nah, selanjutnya interval tertutup AB. Apa itu? Kalau digambarkan seperti ini. Ya, hampir mirip dengan yang ini tadi, tetapi di sini A dan B-nya itu sendiri ikut. Jadi A dan B menjadi anggota himpunan ini. Ya. Kemudian bagaimana yang setengah terbuka, setengah tertutup? Oh, gampang. Kita lihat hanya kalau setengah terbuka, ingat kalau terbuka itu dia di ujung-ujung intervalnya, ujung-ujung selangnya, bukan anggotanya. Gitu ya. Nah, di sini penulisnya begini. Dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa baca ya di referensi ini. Kemudian, bagaimana sih menyelesaikan suatu pertidaksamaan? Kita perhatikan salah satu contoh berikut ya. Misalkan saya punya suatu pertidaksamaan 2x plus 12 kurang dari x min 4. Carilah himpunan semua penyelesaian atau carilah x-nya. Kalau saya punya seperti ini, x-nya yang mana aja sih? Gitu. Nah, seperti itu pertanyaan mudahnya ya. Nah, kita lihat. Di sini 2x plus 12 kurang dari x min 4. Kalau kedua ruas ditambahkan dengan min 12, maka diperoleh yang ini menjadi 0. Kemudian di sini ada minus 12. Nah, dulu proses ini yang sering Anda lakukan mungkin ya ketika dulu diajari guru Anda, yang paling mudah adalah 12-nya pindah ke kanan loh biar mudah. Tetapi ingat, bilangan di matematika itu nggak ada yang bisa pindah sendiri karena bilangan tuh nggak punya kaki ya. Jadi yang benar adalah tambahkan kedua ruas dengan min 12. Ya. Sehingga kita peroleh ini ya, X min 4 min 12 jadi X min 16. Kemudian di sini mau saya kumpulkan semua X-nya sebelah kiri, tetapi X ini bukan pindah, tetapi kedua ruas saya kurangi dengan X. Sehingga saya peroleh 2X min X, ini X, yang ini tetap. Oh, berarti X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah yang kurang dari min 16. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, min 16-nya nggak ikut, jadi ini interval terbuka, kita arahkan ke sana. Oke, jadi ini yang kurang dari min 16. Berarti X-nya yang sebelah kiri ya. Oke, bisa dipahami ini. Kalau menggambar. Perhatikan sekali lagi bagaimana menggambarnya. Apa yang diminta? Lihat, X itu adalah yang ini. Ya. Oke. Baik. X kurang dari min 16. Berarti yang di kirinya min 16. Gitu ya. Baik. Saya kira untuk contoh yang lain teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Sama ya. Nih, saya rasa tidak terlalu sulit ya. Oke.
saya masuk, oke, mungkin ke contoh ini, pertidaksamaan yang memfaktorkan ya. Misalkan saya punya X kuadrat plus 2X min 3 kurang dari 0. Ya, pertidaksamaan di atas dapat kita sederhanakan dengan menyamakan hasil faktorisasi di atas dengan 0. Ya, artinya apa? Sementara tanda kurang darinya ini saya anggap sama dengan 0 dulu. Begitu ya. Sehingga ini bisa saya faktorkan. Masih ingat ini cara memfaktorkannya? Ya. X kuadrat plus 2X min 3. Jadi caranya adalah cari bilangan, patokannya adalah yang belakang ini. Sama ini juga sih, tapi ini karena ini X kuadrat pasti di sininya X dan di sininya X. Ya, itu. Nah, Anda lihat di yang paling belakang dulu. Yang paling belakang ini adalah min 3. Bilangan apa yang dikali itu hasilnya min 3. Nah, di sini kita coba plus 3 dan min 1. Atau bisa juga min 3 dan plus 1 ya. Tetapi lihat lagi di sini. Ini yang diminta adalah plus 2X. Nanti 3, kalau saya jumlahkan dengan min 1, ini hasilnya harus 2 gitu. Bisa dipahami? Ya, ini cara memfaktorkan ya, mencari akar suatu persamaan kuadrat. Nah, dengan menyamakan dengan 0 pertidaksamaan ini, maka saya dapat faktornya adalah X plus 3 dan X min 1. Nah, bagaimana ya menggambarkan ininya? Bagaimana menggambarkan di sini? Mana yang mana yang mana yang terbuka, mana yang tertutup? Mari kita lihat ya. Perhatikan di sini, ini tadi kita peroleh akarnya adalah X plus 3 dan X min 1. Berarti akarnya adalah, ini kalau kita sama dengankan 0, begitu, berarti ini X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3, kemudian X min 1 sama dengan 0, berarti saya punya X sama dengan 1. Akarnya adalah 1 dan min 3. Kita cari, oh di sini, 1 dan min 3. Ini ya. Nah, karena di sini nggak ada tanda sama dengan, maksud saya dia hanya begini loh. Nah, nggak ada gininya. Ya, oleh karena itu, di sini harusnya nanti terbuka. Di 1 dan di 3-nya ini terbuka. Makanya ini bukan 0 ya, ini maksudnya O. O itu maksudnya tadi yang saya katakan bahwa di 1 dan di min 3-nya itu sendiri dia terbuka. Oke? Nah, sekarang bagaimana ini ada plus, min, plus? Kita lihat. Ada banyak cara untuk mengeceknya. Kita lihat. Anda boleh ambil salah satu bilangan di sebelah kanan ini, ya, sehingga Anda bisa substitusikan ke persamaannya ini. Oke, saya ambil contoh 2. Ini kalau saya ambil sini, saya substitusikan, berarti berapa? 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2, 4 dikurangi 3. Berarti benar ya? Negatif ya? Ya, oke, ini benar berarti. Nah, atau ya, kita ambil cara yang paling mudah aja lah ya, nanti malah lama. Setelah tadi ketemu 1 dan min 3 ya, ini kita pakai langsung cara cepat aja lah. Setelah ketemu 1 dan min 3, kita lihat koefisien X kuadrat ini positif. Maka di sini positif. Setelah positif, maka dia negatif, ini positif. Itu yang paling mudah. Nanti kalau di sini negatif, maka di sini positif, ini negatif. Gitu ya. Itu yang paling mudah seperti itu. Anda lihat. Nah, nanti Anda bisa bacain di bawah sini ya. Nah, karena yang diminta adalah yang kurang dari 0, ini ya. Jadi pertidaksamaannya dari soal ini yang diminta adalah yang kurang dari 0, maka daerah hasil Anda adalah yang di tengah ini. Ya, berarti kalau digambarkan ini daerahnya yang diarsir adalah
Ya, ini. Sebentar. Ya, berarti harusnya daerahnya yang diarsir adalah dari min 3 sampai 1. Ini terbuka ya. Jadi min 3 terbuka, 1 terbuka. Ini ya himpunan penyelesaiannya. Dan seterusnya Anda bisa baca di sini ya. Oke, di sini ada beberapa ini ya. Contoh yang ini Anda bisa baca. Oke? Ya, baik. Saya lanjutkan pembahasan ke nilai mutlak. Singkat saja, nilai mutlak. Saya yakin Anda sudah tahu definisi nilai mutlak adalah ini ya. Nilai jika X itu adalah sembarang bilangan real gitu ya, suatu bilangan real, maka mutlak X itu adalah sama dengan X itu sendiri untuk kalau X-nya itu bernilai lebih besar sama dengan 0. Jadi dia bernilai non-negatif. Kemudian nilai mutlak X akan sama dengan min X kalau di dalamnya ini dia negatif atau kurang dari 0. Oleh karena itu, misalkan saya punya 3 gitu ya, nilai mutlak 3 itu berarti sama dengan ya 3, karena 3 lebih dari 0. Kemudian, kalau nilai mutlak min 3, berarti berdasarkan definisi ini ya min 3, hasilnya sama dengan 3. Kemudian, kita lihat di sini, kalau saya punya dua buah bilangan X dan A, maka X min A ini menyatakan jarak antara X dengan A. Ya, jadi ini salah satu pemakaian konsep nilai mutlak itu yaitu untuk menyatakan suatu jarak. Oke, jarak dari X ke A dengan jarak dari A ke X itu sama. Ya, nggak berubah ya jarak. Jarak dari UIN ke Malioboro dengan jarak dari Malioboro ke UIN itu sama. Nah, ini mengatakan ini loh sebenarnya. Coba Anda lihat. Nilai mutlak X itu selalu bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Mau X-nya negatif, positif, ini nanti akan lebih besar sama dengan 0. Ya, silakan Anda perhatikan di situ. Nah, ini beberapa sifat dari nilai mutlak, sebaiknya Anda ingat-ingat ya. Hati-hati mana yang sama dengan, mana yang kurang dari, mana yang lebih dari. Oke, kita lihat. Mutlak A dikali B, AB-nya itu sembarang bilangan real ya. Kalau saya punya bilangan A kali B dimutlakkan itu nilainya sama. Ingat, sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Sama ya. Kemudian mutlak A per B itu sama dengan nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B. Kemudian ini ketaksamaan segitiga. Mutlak dari A plus B itu nilainya kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ya. Kemudian mutlak A min B nilainya lebih dari atau sama dengan mutlak dari. Ingat ya, ini ada mutlak dari mutlak lagi. Jadi mutlak A min B itu lebih besar atau sama dengan mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B. Ini dimutlakkan lagi ya. Oke, jadi mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Ya, oke, saya rasa itu. Kemudian sifat lainnya dari pertaksamaan nilai mutlak. Jadi ini, yang pertama nilai mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika. Artinya apa? Ini setara dengan min A kurang dari X kurang dari A. Ya, ini saya yakin Anda sudah tahu ya. Jadi, mutlak dari X kurang dari A itu bisa juga saya tulis dengan min A kurang dari X kurang dari A. Oke, diingat-ingat ya ini. Kemudian kalau lebih dari, mutlak X lebih dari A itu berarti X kurang dari min A atau X lebih dari A ya. Ya, kita lihat contoh kasus di sini. Yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan mutlak X min 7 kurang dari 2. Ya, kita lihat berdasarkan ini ya.
berdasarkan yang ini, ya. Anda kalau memandang X di sini, itu jangan cuman hanya, apa namanya, jangan disamain nanti X, kalau X ini berarti nanti kurang dari 2, bukan seperti itu. Artinya begini, ini mengatakan gini, yang ada di dalam mutlak itu kalau kurang dari suatu bilangan, oh ini setara dengan yang di dalam mutlak itu akan lebih dari min A dan kurang dari A. Kalau di sini yang di dalam mutlak adalah X min 7, ya berarti di sini diganti X min 7 dong, gitu kan ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, oke baik. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Baik. Mutlak X min 7 kurang dari 2, ini berdasarkan ini berarti bisa kita tuliskan dengan min 2 kurang dari X min 7 kurang dari 2 berdasarkan ini. Oke. Oke, kemudian semua ruas ditambah dengan 7 sehingga yang di sini ini jadi 0, tinggal X ya, kemudian ini ada plus 7, ini plus 7. Ya, ini kita jumlahkan jadi 5, yang sebelah kanan 9. Jadi, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X min 7 kurang dari 2 adalah, ini ditulis dalam bentuk himpunan ya. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan seperti ini, dia adalah X, di mana X-nya itu terletak antara lebih dari 5 dan kurang dari 9. X-nya adalah bilangan real. Terkadang, ada buku yang menuliskan begini. Benar. Ada juga yang menuliskannya seperti ini. X elemen pakai apa ya? Dia pakai E ya. X elemen R titik 2 5 kurang dari X kurang dari 9. Nah, ada juga yang menuliskannya seperti ini. Jadi X elemen R-nya langsung ditulis di depan. Ya, boleh sama aja. Nah, ini juga bisa dinyatakan dalam interval, yaitu interval 5, 9. Artinya begini, himpunan X yang mana sih yang memenuhi pertidaksamaan ini? Oh, semua bilangan yang lebih dari 5 dan kurang dari 9. Oke, seperti itu ya. Ya, yang lain bisa dicoba ya. Contoh yang lainnya bisa Anda coba. Ya, ini ada formula ABC. Oke, bisa Anda coba sendiri. Ya. Ya, saya rasa itu dulu tentang pertidaksamaan sistem bilangan real. Yang selanjutnya kita sambung lagi di lain waktu. Oke, terima kasih.